Pernahkah terlintas di benakmu bagaimana satu keputusan keliru bisa menghancurkan seluruh takdir? Kisah yang akan kuceritakan ini bermula dari cinta monyet yang terlihat biasa. Namun, alurnya berkembang begitu cepat dan dramatis, hingga sulit untuk dilepaskan. Hari ini, kamu akan mendengar tentang pengkhianatan, kehilangan, dan pertemuan tak terduga bertahun-tahun kemudian, yang akan mengubah segalanya. Maya dan Galang bertemu saat mereka masih remaja. Maya adalah gadis yang ceria, penuh mimpi, suka perhatian dan isyarat romantis. Galang, sebaliknya, adalah pemuda pendiam dari keluarga sederhana, tanpa kekayaan atau koneksi, namun rela melakukan apa saja demi Maya. Setiap keinginannya menjadi misi yang ia buru-buru penuhi. Bunga-bunga dari ladang terdekat, permen yang dibeli dengan uang terakhir, berjalan-jalan hingga fajar menyingsing. Semua itu adalah caranya mengatakan, "Aku selalu ada untukmu." Galang percaya bahwa perasaan mereka tulus dan masa depan bersama terbentang di hadapan mereka. Ia merencanakan bagaimana ia akan menyelesaikan sekolah dan mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi Maya. Maya menerima perhatiannya dengan senyuman, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia membayangkan kehidupan lain, yang lebih gemerlap, lebih kaya, penuh dengan kemewahan. Dan perbedaan impian inilah yang menjadi retakan pertama dalam takdir mereka. Sebagai contoh, adalah perjalanan tanpa henti Galang ke kota sebelah, tempat Maya pergi untuk menuntut ilmu. Setiap Sabtu, ia menumpang kendaraan, datang menemuinya untuk menghabiskan beberapa jam bersama, lalu pulang menjelang malam. Lelah, tapi bahagia. Ia merasa melakukan segalanya dengan benar, bahwa selangkah demi selangkah ia mendekati impian bersama mereka. Namun, ia tidak mengetahui satu hal penting. Maya sudah mulai mencari dunia yang sama sekali berbeda. Kemunculan Arya mengubah segalanya. Ia adalah kebalikan sempurna dari Galang, percaya diri, berani, dengan tawa yang nyaring dan mobil mewah. Maya seolah dibutakan oleh gemerlapnya. Ia tertarik pada kehidupan lain ini, di mana tidak perlu menghitung uang dan menunggu tumpangan, di mana segalanya tampak mudah dan tanpa beban. Arya melihat Maya sebagai sebuah tantangan. Ia suka bahwa Maya tidak langsung menempel padanya seperti gadis-gadis lain. Ia gigih mengejar perhatiannya, menghujaninya dengan pujian, mengundangnya ke pesta. Awalnya, Maya menolaknya, memerah, mencoba menjaga jarak. Namun, semakin ia menolak, semakin gigih, Arya melingkupinya dengan perhatian. Pada akhirnya, Maya menyerah. Ia merasakan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya berada di dekat seseorang yang terbiasa menang dan berkuasa. Dan pada saat itulah jurang tak terlihat antara dirinya dan Galang mulai melebar dengan cepat. Contohnya adalah hari Sabtu itu. Sementara Galang setia dan berbakti menunggunya di depan rumah dengan buket bunga aster liar dan keranjang stroberi, Maya saat itu sedang tertawa di meja makan Arya. Malam yang dihabiskan bersamanya menjadi titik tak kembali baginya, dan Galang masih menganggap Maya miliknya seorang. Ketika Maya menyadari bahwa ia hamil, dunianya jungkir balik. Baginya ini kejutan, bagi Arya ini masalah. Ia tidak siap menjadi ayah, tetapi lebih tidak siap lagi merusak reputasi keluarganya. Ayahnya memiliki jabatan tinggi, dan skandal bisa sangat merugikan. Maka Arya menawarkan satu-satunya solusi, pernikahan. Maya bermimpi bahwa bersama mereka akan mengatasinya, bahwa segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, beberapa minggu setelah pernikahan menjadi jelas, Arya menikah bukan karena cinta. Ia bersikap dingin padanya, menghindari percakapan, dan sering menghilang di malam hari. Hidupnya tetap sama, kelompok-kelompok gaduh, pesta, wanita lain. Ketika Maya mencoba berbicara dengannya, ia hanya menepisnya. "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untukmu, menikahimu agar kamu tidak dipermalukan. Sekarang urus sendiri." Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia semakin merasa ditinggalkan dan kesepian, dan pukulan paling menyakitkan adalah pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Pulang lebih awal dari biasanya,
Maya memergoki Arya di ranjang mereka sendiri bersama wanita lain. Teriakan dan keputusasaannya, serta rasa sakit tiba-tiba di perutnya, menjadi awal bulan-bulan penderitaan yang panjang. Dan saat itulah ia untuk pertama kalinya benar-benar menyesali pilihan yang telah ia buat. Hari pernikahan seharusnya menjadi perayaannya, tetapi bagi Galang, itu adalah perpisahan. Ia datang diam-diam, di antara bayangan para tamu, membungkuk, seolah menua. Maya langsung melihatnya, jantungnya mencelos, napasnya tercekat. Mengapa ia di sini? Untuk menyiksanya dengan tatapannya, untuk mengingatkannya siapa yang telah ia khianati. Namun, Galang tidak mendekatinya. Sebaliknya, ia berjalan ke arah para musisi, mengatakan sesuatu secara singkat, dan mengambil mikrofon. Sekejap, suara-suara di aula mereda, dan tiba-tiba suaranya terdengar. Dalam, jernih, seperti yang belum pernah Maya dengar sebelumnya. Ia tidak menyanyikan sebuah lagu, ia mencurahkan isi hatinya. Setiap lirik terdengar seperti pengakuan, seperti jeritan sakit dan cinta secara bersamaan. Saat itu para tamu berhenti tertawa, bahkan Arya pun terdiam. Semua mendengarkan, terpukau oleh pemuda sederhana yang tidak pernah dianggap serius oleh siapapun. Maya menatapnya dan menyadari, ini bukan sekadar musik, ini adalah percakapan terakhirnya dengannya. Dan saat itulah ia tersadar, ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Ketika lagu selesai, Galang menurunkan mikrofon dan pergi, tanpa menunggu tepuk tangan. Ia telah mengatakan semua yang ingin ia sampaikan. Dan Maya tetap bersama suami barunya, dan kekosongan di hati, yang tak ada lagi yang bisa mengisinya. Setelah pernikahan, hidup Maya berubah menjadi serangkaian ujian. Kehamilannya berjalan sulit, dan Arya tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga semakin sering menghilang dari rumah. Ia jengkel dengan keluhannya, air matanya, usahanya untuk menarik perhatian. Ia berbicara dingin, seolah orang asing. Aku sudah melakukan semua yang seharusnya. Selanjutnya, hiduplah sesukamu. Setiap kepergiannya dari rumah meninggalkan kekosongan di hati Maya. Namun, suatu hari ia pulang lebih awal dan melihat sesuatu yang benar-benar menghancurkannya. Apartemen mereka berantakan, pakaian pria dan wanita berserakan di lantai, dan di ranjangnya, Arya sedang memeluk wanita lain. Pemandangan itu terukir dalam ingatannya selamanya. Karena syok, Maya berteriak dan merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ia terjatuh ke lantai, sementara keduanya panik mondar-mandir di ruangan. Ia dibawa ke rumah sakit, tempat ia menghabiskan hari-hari panjang, memunggungi dinding, tidak ingin melihat siapapun. Arya hanya datang sekali, bukan dengan bunga, bukan dengan permintaan maaf. Di tangannya ada surat-surat perceraian. Tanda tangani. Ini akan lebih mudah untuk kita berdua, katanya dingin. Maya menandatanganinya dan kembali ke kota kelahirannya. Di hadapannya hanya ada kenangan, rasa bersalah, dan keinginan untuk menemukan Galang, untuk setidaknya sekali meminta maaf. Namun justru di sanalah berita mengerikan menantinya. Kembali ke kota kecilnya, Maya hidup dengan harapan bisa bertemu Galang. Ia bermimpi untuk meminta maaf, menjelaskan bahwa ia sudah dihukum oleh takdir, dan siap memohon ampun. Namun, kenyataan begitu kejam. Ketika ia datang ke rumah Galang, ibu Galang membuka pintu. Di matanya ada begitu banyak rasa sakit dan kebencian, sehingga Maya hampir tidak tahan menatapnya. Wanita itu berkata dengan tajam, "Kamu yang salah atas segalanya. Jika bukan karena kamu, putraku masih hidup." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Maya berlari keluar, tidak tahu harus kemana. Di sana, seorang tetangga menghentikannya. Mendengar pertanyaan tentang Galang, wanita itu menggelengkan kepala dan mengucapkan hal yang mengerikan. Dia sudah tiada. Dia meninggal, ditabrak mobil di hari pernikahanmu. Maya tidak sanggup menahan pukulan itu. Dunia terasa berputar, kakinya lemas,
dan ia kehilangan kesadaran. Dalam ingatannya, selamanya terukir pikiran. Tepat pada hari ia mengucapkan ya kepada orang lain, Galang pergi untuk selamanya. Tahun-tahun berlalu. Ia menyelesaikan kuliah, menjadi seorang guru. Ia bekerja dengan anak-anak penuh kehangatan dan kasih sayang, yang sangat kurang dalam hidupnya sendiri. Namun bagi orang dewasa, ia tertutup, menolak setiap pria, dan menghindari persahabatan. Rekan-rekannya diam-diam memanggilnya biarawati. Hanya bersama anak-anak ia hidup kembali. Terutama ketika seorang anak laki-laki bernama Nando masuk ke kelasnya. Pendiam, kurus, jelas dari keluarga kurang mampu. Dan dialah yang menjadi kunci babak baru dalam takdirnya. Nando segera menonjol di antara murid-murid lain. Pendek, kurus, dengan pakaian usang, ia tampak tak terlihat oleh teman-teman sebaya. Namun, inilah yang menyentuh hati Maya. Ia diam-diam melindunginya, membantu dengan pelajaran, melindunginya dari ejekan, berusaha memberinya rasa hangat yang ia rasakan tidak didapatkan anak itu di rumah. Dari catatan pribadinya, ia mengetahui ibunya tiada. Ia tinggal bersama ayahnya, selalu bersih, rapi. Namun kemiskinan terlihat dari setiap detail, sepatu usang, kemeja yang dijahit ulang, uang receh untuk jajan di sekolah. Maya semakin sering berpikir, ia ingin melihat ayah anak ini, memahami bagaimana Nando hidup, dan apakah ia bisa membantu. Ayah Nando tidak pernah datang ke pertemuan sekolah. Ketika ditanya, anak itu menjawab dengan samar, "Ayah sakit." Ini hanya memperkuat kekhawatirannya. Suatu hari, pada hari Jumat setelah pelajaran, ia memutuskan untuk pergi bersama Nando ke rumahnya. Jalan menuju ke asrama tua dekat rumah sakit. Anak itu bercerita bahwa ayahnya sering pergi ke sana untuk suntikan. Ketika mereka masuk ke apartemen, Maya mendengar derit roda dan melihat seorang pria di kursi roda. Ia mengangkat pandangan, dan dunia berhenti. Di hadapannya adalah Galang, orang yang selama ini ia kira sudah tiada. Hati Maya tak kuasa menahan. Ia berlutut, memeluk kakinya dan menangis tersedu-sedu. Berulang kali berkata, "Kamu hidup, hidup." Dan Nando tidak memahami apa-apa, menatap Maya lalu ayahnya, dan hanya diam. Mereka menghabiskan malam di dapur dengan percakapan panjang. Galang menceritakan semua yang terjadi setelah kecelakaan itu. Mobil itu memang menabraknya hari itu, tetapi ia selamat. Beberapa bulan koma, perawatan menyakitkan, operasi tak berujung. Orang di balik kemudi itu kaya dan membiayai pemulihannya. Jika tidak akan ada harapan. Namun, kesehatannya tidak bisa pulih sepenuhnya. Ia tetap terikat pada kursi roda. Ternyata Nando lahir hampir secara kebetulan. Seorang perawat muda yang mengira Galang kaya, merawatnya saat ia pulih. Ketika ia hamil, ternyata Galang tidak punya uang maupun harta. Wanita itu tidak ingin membesarkan anak dan pergi, meninggalkan bayi itu pada ayahnya. Sejak saat itu, Galang membesarkan putranya sendirian, pindah ke tempat tinggal murah di dekat rumah sakit, dan hidup demi Nando. Maya mendengarkannya, meremas tangannya, tidak mampu menahan air mata. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun, ia mengira Galang sudah meninggal. Keluarganya yang memberitahunya begitu. "Mereka menyalahkanmu atas musibahku," kata Galang dengan tenang. "Jangan menyimpan dendam pada mereka." Ia mengambil tangannya dan berbisik, "Aku bersalah. Tapi jika kamu mengizinkan, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan selalu ada di sisimu." Dalam suaranya ada begitu banyak rasa sakit dan tekad, sehingga Galang hanya mengangguk dan menekan telapak tangannya ke bibirnya. Sejak malam itu, sebuah kisah baru dimulai. Maya seolah hidup kembali, tertawa, membuat rencana, bermimpi lagi. Ia berjuang untuk pengobatan Galang, pergi ke kota besar untuk menemui dokter terbaik, membuka rekening atas namanya. Dan beberapa tahun kemudian mereka berjalan beriringan. Galang sedikit pincang, Nando seorang remaja yang ceria, dan Maya dengan kereta bayi.
di mana putri kecil mereka sedang tidur. Plot twist yang paling tak terduga, Galang ternyata hidup selama ini. Takdir memisahkan mereka dengan kejam, namun memberikan kesempatan kedua. Maya mengambil alih perawatan Galang dan Nando. Bersama, mereka kembali belajar menjadi sebuah keluarga. 3 tahun kemudian, mereka sudah berjalan beriringan. Galang sedikit pincang, memegang tangan putranya. Di sampingnya Maya, dan di depan mereka, kereta bayi dengan putri kecil mereka. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah tentang bagaimana, bahkan dalam keadaan tergelap sekalipun, selalu ada kesempatan untuk cahaya. Yang terpenting, jangan pernah melewatkannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mohon berikan suka, berlangganan saluran ini, dan tinggalkan komentarmu. Ini sangat berarti bagi kami. Dan menurutmu, bisakah pengkhianatan dimaafkan dan memulai semuanya dari awal?